Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 Biokimia Pangan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik degradasi asam amino. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari Kalista. Baik, perkenalkan nama saya Kalista Zafa Maharani dengan NIM 124350112. Perkenalkan, nama saya Cintami Maulida dengan NIM 124350034. Perkenalkan, nama saya Ifatian Indira Prasetyo dengan NIM 124350016. Perkenalkan, nama saya Imel Rasati dengan NIM 124350088. Perkenalkan, nama saya Fani Alfianita dengan NIM 124350133. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Karena topik kita mengenai degradasi asam amino, jadi kita perlu tahu dulu apa itu asam amino. Asam amino adalah penyusun utama protein yang berperan dalam metabolisme. Saat protein berlebih atau energi kurang, asam amino ini akan diuraikan untuk menghasilkan energi dan membuang nitrogen. Proses ini meliputi pelepasan gugus amino, perubahan rangka karbon, dan detoksifikasi amonia melalui siklus urea. Selanjutnya terdapat tahap degradasi asam amino. Yang pertama yaitu proteolisis, yaitu pemecahan protein menjadi asam amino. Kemudian transaminasi, yaitu pemindahan gugus amino. Selanjutnya deaminasi oksidatif, pelepasan gugus amino menjadi amonia. Yang keempat yaitu siklus urea yang merupakan detoksifikasi amonia. Dan yang kelima yaitu pemanfaatan rangka karbon untuk menghasilkan energi atau glukosa. Nah, tahap awal degradasi asam amino adalah proteolisis, yaitu pemecahan protein menjadi asam amino oleh enzim protease seperti pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Proses ini terjadi di lambung dan usus halus, hasilnya berupa asam amino bebas yang siap masuk ke reaksi metabolik. Selanjutnya yaitu transaminasi adalah pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa-ketolain, yaitu reaksi ini dikatalis oleh enzim aminotransferase dengan kofaktor piridoksal fosfat atau vitamin B6. Proses ini tidak menghasilkan amonia bebas, melainkan pembentukan asam amino baru. Nah, selanjutnya ada deaminasi oksidatif. Nah, deaminasi oksidatif ini adalah penghilangan gugus amino dari glutamat menghasilkan amonia NH3 dan alfa-ketoglutarat. Nah, enzim utamanya ini adalah glutamat dehidrogenase terdapat di mitokondria hati. Proses ini penting untuk pembuangan nitrogen yang berlebih. Nah, selanjutnya ada transport amonia ke hati. Nah, amonia beracun diangkat dari jaringan ke hati dalam bentuk glutamin dan alanin. Glutamin dibentuk oleh glutamin sintase dan dipecah kembali oleh glutaminase di hati. Alanin ini membawa nitrogen dari otot ke hati melalui siklus alanin glukosa. Nah, selanjutnya ada siklus urea. Siklus urea ini terjadi di hati dan berfungsi mengubah amonia menjadi urea. Siklus ini mengatur kadar nitrogen dan mencegah toksitas amonia. Nah, ada 5 tahapan. Yang pertama itu pembentukan karbonil fosfat, yaitu amonia bereaksi dengan karbon dioksida dan ATP membentuk karbonil fosfat. Proses ini dikatalis oleh enzim karbonil fosfat sintase 1. Dan yang kedua itu ada citrulline. Karbonil fosfat bergabung dengan ornitin menghasilkan citrulline. Dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase, citrulline kemudian keluar dari mitokondria menuju sitosol. Dan pada tahap yang ketiga ini ada citrulline bereaksi dengan aspartat menggunakan energi ATP membentuk
agininosuksinat melalui enzim argininosuksinat sintase. Nah, pada tahap yang keempat ini ada arginin yang terjadi di sitosol. Argininosuksinat ini dipecah menjadi arginin dan fumarat oleh enzim argininosuksinat liase. Fumarat ini dapat masuk ke siklus TCA. Dan yang pada tahap terakhir ini, arginin diurai oleh enzim arginase menjadi urea dan ornitin. Urea ini dibuang melalui urin, sedangkan ornitin ini kembali ke mitokondria untuk memulai siklus yang baru. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan rangka karbon. Rangka karbon dari asam amino itu digunakan untuk menghasilkan energi melalui siklus Krebs atau jalur gluconeogenesis. Asam amino dapat bersifat glukogenik, yaitu membentuk glukosa, atau ketogenik, yaitu membentuk badan keton. Asam amino glukogenik dan ketogenik. Glukogenik ini alanin serin aspartat yang menghasilkan pirufat atau oksaloasetat. Lalu ketogenik ini leusin lisin yang menghasilkan asoasetat atau asetil-CoA. Beberapa sifat campuran seperti isoleusin dan fenilanin. Degradasi asam amino esensial. Setiap asam amino esensial memiliki jalur degradasi khusus. Misalnya, yang pertama ada fenilanin yang menjadi tirosin, lalu menjadi fumarat dan asoasetat. Lalu ada yang kedua yaitu triptofan yang menjadi alanin plus NAD+. Lalu yang ketiga ada leusin yang menjadi asetil-CoA dan asetoasetat. Selanjutnya yaitu gangguan metabolisme asam amino. Kelainan genetik seperti fenilketonuria, alkaptonuria, dan maple syrup urindiases terjadi karena defisiensi enzim dalam jalur degradasi asam amino. Akibatnya yaitu metabolisme menumpuk dan menimbulkan toksisitas. Signifikan fisiologis dan klinis. Degradasi asam amino berperan dalam keseimbangan nitrogen tubuh, detoksifikasi amina, dan penyediaan energi. Gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan gangguan hati, otot, dan sistem saraf. Selanjutnya yaitu aplikasi bioteknologi. Bioteknologi merupakan ilmu yang memanfaatkan organisme hidup atau komponen dari organisme seperti sel, enzim, dan gen untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Enzim deasam amino oksidase dimanfaatkan dalam industri farmasi dan pangan untuk sintesis senyawa optik aktif, biokonversi, dan asam amino serta deteksi kualitas protein pada fermentasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, degradasi asam amino ini merupakan proses penting yang menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dengan mengubah kelebihan asam amino menjadi energi dan membuang nitrogen berlebih melalui siklus urea. Tahapannya yaitu meliputi proteolisis, transaminasi, deaminasi, dan siklus urea. Pemahaman terhadap degradasi asam amino ini penting dalam berbagai bidang, seperti biokimia, kesehatan, pengembangan teknologi pangan, dan bioteknologi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam materi mengenai degradasi asam amino ini. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.